Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang filsafat ilmu dalam pandangan filosof Islam, menelaah pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat ilmu. Dan berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bagas Nur Muhammad. Yang kedua, Yoga Dadu Andaru. Dan yang ketiga, Rahma Indana Lazulfa. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafiq. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab pada 9 November 1877, yang sekarang tempat beliau dilahirkan menjadi bagian dari negara Pakistan. Dulunya, tempat kelahirannya merupakan sebuah peninggalan dari sebuah dinasti di India, yaitu dinasti Mughal. Ia dibesarkan oleh keluarga yang berasal dari kasta Brahma Kashmir, dan ia juga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga pandangan beliau tak lepas dari peran seorang guru yang mana ketika Muhammad Iqbal menimba ilmu di Murray College Sialkot untuk pertama kalinya, ia mendapatkan seorang guru yang bernama Syed Mir Hasan yang sangat mahir di bidang sastra Persia dan bahasa Arab, dan merampungkan studi pertamanya pada tahun 1895 dan telah menghasilkan beberapa karya fenomenal seperti The Reconstruction of Religion Took in Islam dan Asrar-i-Qudi. Prinsip-prinsip pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama, konsep Qudi atau kedirian atau kepribadian. Yang kedua, konsep Bikudi atau ketiadaan diri. Dan yang ketiga, konsep ummate audil atau umat-umat yang adil. Oke, langsung saja. Yang pertama, konsep Qudi atau kedirian atau dapat diterjemahkan sebagai kepribadian merupakan tonggak awal atau konsep dasar dari filsafat Muhammad Iqbal dan menjadi awal dari pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal. Dengan konsep ini, Muhammad Iqbal ingin mengembalikan identitas atau jati diri orang Islam tentang kesadarannya dan identitas keislamannya, karena tanpa kesadaran diri sulit untuk mencapai suatu hal yang ingin dituju. Yang kedua, konsep Bikudi atau ketiadaan diri. Konsep ini serupa dengan ajaran tasawuf yaitu fana, dan Muhammad Iqbal memikirkan konsep ini dari hasil dirinya yang mengkritik ajaran tasawuf yang sekarang salah arti tentang konsep ketiadaan diri. Menurut Muhammad Iqbal dalam kritiknya, yakni dalam ajaran tasawuf telah mengacuhkan alam, masyarakat, dan sejarah, dan sekarang pengimplementasian ajarannya hanya sebatas pengalaman seseorang dengan berjumpa dan menyatu dirinya dengan Tuhan. Ini yang menurut Iqbal keliru. Bukan ketiadaan diri, kemudian dia meniadakan sejarah. Karena meniadakan sejarah itu sama halnya meniadakan Tuhan. Lebih lanjut, Iqbal meyakinkan dengan menjelaskan peristiwa Nabi Muhammad ketika Isra wa Miraj, dia telah sampai pada puncak spiritualnya. Namun, Nabi Muhammad SAW kembali turun ke alam dunia. Kembalinya Nabi memiliki arti kreatif. Beliau kembali untuk membenamkan diri Bikudi ke dalam kancah zaman dengan maksud untuk mengawasi kekuatan-kekuatan sejarah. Dengan hasil pemikiran inilah beliau menciptakan sesuatu dunia ideal baru. Dengan demikian konsep Bikudi menjadi dasar bagi Iqbal untuk masuk ke visi peradaban yang dia cita-citakan. Dan yang ketiga, konsep ummate audil. Setelah kedua konsep yang telah saya jelaskan di atas, maka akan terciptalah sebuah umat atau bangsa yang mampu memimpin sebuah peradaban di dunia ini, dan umat atau bangsa ini akan memimpin tanpa sekat darah, batas, dan suku. Pemikiran filosofis Muhammad Iqbal terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah konsepnya, ada dua konsep, yaitu pendidikan watak dan pendidikan kreativitas. Muhammad Iqbal dalam pandangan filsafatnya sudah banyak mengungkapkan beberapa konsep, khususnya dalam bidang pendidikan yang kemudian beliau menekankan kepada masalah keserasian jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, intelek dan intuisi pendidikan, watak dan kreativitas. Dan itu semua menurut Muhammad Iqbal merupakan perwujudan dari potensi setiap manusia
yang tergolong sebagai makhluk yang multidimensional, namun dari semua itu menjadikan sebuah kebulatan yang dinamis. Kemudian ada pendidikan watak, yaitu memuat 3 poin, yaitu yang pertama keberanian, toleransi, dan fakir atau keprihatinan. Yang pertama keberanian. Keberanian melaksanakan pendidikan watak dalam arti yang sebenarnya perlu adanya perencanaan secara cermat sehingga dapat diperkirakan mampu memberi pengaruh yang dapat menimbulkan rasa dan sikap takut kepada pendidik. Yang kedua, toleransi. Toleransi menurut Muhammad Iqbal adalah toleransi orang yang beriman, penuh percaya diri, dan dijalani dengan rasa kasih sayang disertai kesadaran dan menghargai sifat-sifat yang dimiliki orang lain. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa toleransi yang sebenarnya pasti tersirat dan memperoleh tempat pada setiap gambaran yang mengutamakan problem individualitas. Individualitas juga harus ditumbuh kembangkan secara maksimal bagi semua warga masyarakat dan dihadapkan pada sikap tidak toleran pasti akan gagal dalam mengalami kehancuran karena akan menimbulkan pertentangan abadi dan menghalangi serta menghambat adanya perkembangan. Yang ketiga, fakr. Fakr dapat diibaratkan sebagai ascetisme, zuhud, dari segi pemikiran dan emosional dengan tidak berpaling dari dunia sebagai sumber penyimpangan, namun memanfaatkan dunia dalam upaya mencapai maksud baik, bermakna, dan mengandung nilai-nilai keutamaan. Fakr menjadikan manusia seperti pejuang rohani yang tangguh, merupakan perisai yang memberi perlindungan bagi penganutnya dalam setiap langkah dan tindakannya. Pendidikan kreativitas. Pendidikan kreativitas merupakan sebuah pendidikan yang berbasis religiusitas, disertai perasaan yang penuh semangat, dinamis, optimis, dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia. Maka dari itu diperlukan adanya saling kesinambungan antara ilmu, pengetahuan, dan ilmu agama, sehingga terciptalah sebuah kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Gagasan rekonstruksi pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal. Yaitu menurut Kaki Sayyidain terdapat 8 pandangan Iqbal dalam rangka mewujudkan gagasan rekonstruksi pemikirannya. Yang pertama, konsep individu. Yang kedua, pertumbuhan individu. Yang ketiga, keseimbangan jasmani dan rohani. Yang keempat, pertautan individu dengan masyarakat. Yang kelima, kreativitas individu. Yang keenam, pesan intelek dan intuisi. Yang ketujuh, pendidikan watak. Yang kedelapan, pendidikan sosial. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep 8 pandangan Iqbal dalam rangka mewujudkan gagasan rekonstruksi pemikirannya. Yang pertama, konsep individu. Pada konsep ini, Muhammad Iqbal membuat penekanan bahwa hanya manusia yang dapat melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memupuk sifat individualitasnya agar dapat menjadi manusia yang sempurna. Sempurna yang dimaksud dalam konsep individu Muhammad Iqbal yaitu manusia yang dapat memiliki sifat-sifat ketuhanan, kemudian diwujudkan menjadi ke dalam dirinya, sehingga dapat berperilaku seperti Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan individu. Dalam konsep ini, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis dan dapat bertumbuh sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, untuk membuat individu yang semakin baik ke depannya, dibutuhkan sebuah keseimbangan antara jasmani dan rohani, karena dalam pengembangan setiap batin manusia harus disertai dengan kaitannya terhadap materi. Materi ini disebut juga jasmani dalam setiap insan manusia. Yang keempat, manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, pertautan atau hubungan antar individu dengan masyarakat harus senantiasa terdapat ikatan tali persaudaraan layaknya hubungan antara jasmani dan rohani. Yang kelima, menurut Muhammad Iqbal, setiap individu berhak akan setiap kreativitas yang dimilikinya. Dan dengan kreativitas ini, setiap individu akan dapat selalu berkembang. Juga tak lupa dengan kreativitas pula dapat mengantarkan kepada sebuah makna pelepasan diri dari segala keterbatasan, menembus dan melakukan waktu. Karenanya, sebuah kreativitas hanya dapat berkembang dengan adanya sebuah pendidikan. Yang keenam, pesan intelek dan intuisi. Dari sini, Muhammad Iqbal menganggap bahwa intelek atau pengetahuan setiap manusia itu diciptakan Tuhan dalam porsi yang sama, dan hanya manusialah yang mampu merubah atau menambah kemampuan inteleknya.
ingin berkembang atau hanya pupus di tengah jalan. Sedangkan intuisi menurut Muhammad Iqbal merupakan sebuah kesinambungan antara ilmu, pengetahuan dengan kekuasaan hati yang kemudian melahirkan sebuah intuisi. Yang ketujuh, pada pendidikan watak, Muhammad Iqbal membagi menjadi dua bagian kecil lagi, yaitu sensitivitas dan kekuatan, yang mana sensitivitas erat hubungannya dengan kemanusiaan dari setiap manusia, sedangkan kekuatan berpegang pada maksud dari suatu kondisi yang dicetuskan dalam sebuah kalbu setiap manusia. Yang terakhir, pendidikan sosial. Dalam pandangan ini, Muhammad Iqbal menekankan bahwa dalam sebuah kehidupan sosial atau bermasyarakat harus senantiasa di atas dasar dan prinsip tauhid. Gagasan Muhammad Iqbal ini berawal dari kritik yang dilontarkan oleh Muhammad Iqbal tentang sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional yang kiranya tidak dapat mewujudkan pendidikan sesuai apa yang diharapkan oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pendidikan yang ideal itu harus memadukan dualisme secara seimbang dan sama antara aspek keduniaan dan aspek keakhiratan. Pemikiran Muhammad Iqbal itu ada tiga, yaitu ketuhanan, ego, dan insan kamil. Yang pertama, ketuhanan. Ketuhanan adalah sebuah persoalan yang mutlak bagi setiap manusia, karena permasalahan ketuhanan menjadi titik pusat atau acuan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, ego. Ego atau kudi dalam bahasa Urdu merupakan tema yang sentral dalam pemikiran Muhammad Iqbal. Iqbal mengatakan bahwa sang penciptalah merupakan ego mutlak itu, atau ego tertinggi, ultimate ego. Dan dari ego tertinggilah ego-ego mulai hadir dan bermula di alam semesta beserta seluruh isinya, sejak dari gerakan mekanik dari apa yang dinamakan sebagai atom materi sampai kepada gerakan pikiran bebas. Dalam ego manusia merupakan penjelmaan diri atau self-revelation dari ego tertinggi. Karakteristik ego yang membedakan dari ego yang lain adalah kesendiriannya yang esensial. Disinilah letak keunikan ego. Iqbal menambahkan bahwa meskipun antara satu ego dengan yang lainnya mampu berhubungan, tetapi antara satu ego dengan yang lainnya, ia tidak melebur dalam ego yang lain, tetapi dia tetap pada eksistensinya sendiri. Inilah yang disebut kodrat ego. Yang ketiga, insan kamil. Inilah yang merupakan puncak dari pemikiran ego dari Muhammad Iqbal atau biasanya disebut dengan manusia ideal. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang insan kamil terdapat dalam sebuah karya puisinya yang berjudul Asrar-i-Qudi. Insan kamil merupakan khalifah wakil Tuhan di bumi ini. Pada diri seorang manusia ideal terjalin berbagai unsur jiwa yang kontradiktif. Seorang mukmin yang telah memperoleh predikat sebagai insan kamil tidak akan menjadikan agamanya sebagai dogma yang kikuk, karena seluruh hidupnya dijalani dengan penuh semangat dan penuh kreativitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ada faktor yang membuat ego. Yang pertama, muhabbat, cinta kasih, fakr, berani, toleransi, halal atau yaitu yang terakhir kerja kreatif dan orisinil. Kemudian karakteristik seseorang sudah dapat dikatakan sebagai insan kamil. Yang pertama, mempunyai sifat-sifat ketuhanan, menjadi khalifah wakil Tuhan di muka bumi, dan yang terakhir sebagai individu yang bebas dan kreatif. Muhammad Iqbal dan filsafatnya eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, yaitu secara harfiah ex artinya keluar dan sitensia yang berarti berdiri. Dengan mengatakan manusia bereksistensi berarti manusia baru menemukan diri sebagai aku dan keluar dari dirinya. Eksistensialisme berarti keluar untuk menyadari bahwa dirinya berdiri sendiri karena dirinya ada, memiliki aktualitas dan mampu menilai apa yang dialami. Eksistensialisme Muhammad Iqbal adalah eksistensialisme yang bercorak teistik. Karakteristik eksistensialisme ini amat terlihat dalam gagasan filsafat kudinya. Kudi atau diri dalam pandangan Iqbal bersifat unik, bebas, dan kreatif. Dan berikut ini karya-karya Muhammad Iqbal. Bisa dibaca teman-teman sendiri ya. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Bila ada salah kata dalam penjelasannya, kami mohon maaf. Terima kasih, dan sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Terima kasih.